Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai eksplorasi Linux Ubuntu. Nah, yang pertama yang ingin kita lakukan adalah bagaimana cara mengcopy file dari sistem operasi Windows ke Linux Ubuntu kita. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membuka files di Linux Ubuntu kita. Kemudian misalnya saya masuk ke directory atau di folder pictures. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa folder ini masih kosong. Kemudian kita masuk ke Windows Explorer. Selanjutnya saya masuk ke picture dan saya buka folder Andi. Nah, saya ingin mengcopy file-files yang ada di picture Andi ini ke picture di Ubuntu. Tentu yang akan kita lakukan adalah kita copy kemudian kita drag ke sini. Ternyata tidak bisa ya teman-teman. Saya coba lagi untuk pemandangan 2, saya copy ke sini. Caranya adalah klik device, kemudian pilih share clipboard. Pilihan disable di sini jadikan bidirectional atau klik bidirectional. Kemudian klik device kembali. Selanjutnya pilih drag and drop. Pilihan disable di sini jadikan bidirectional juga. Nah, setelah kita memastikan bahwa share clipboard ini sudah bidirectional dan drag and drop ini bidirectional, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah klik insert edition CD image. Nanti akan muncul sebuah pemberitahuan apakah kita ingin menjalankannya pbox GACE 6130. Di sini teman-teman klik run saja. Selanjutnya diminta untuk memasukkan password. Kemudian klik authenticate dan tunggu beberapa saat. Ini prosesnya sedang berjalan. Nah, nanti di sini akan ada pemberitahuan bahwa running kernel modules will not be refreshed until the system is restarted. Kita enter dulu, kemudian klik power off logout, power off, kemudian di sini teman-teman pilih restart dan selanjutnya mesin kita akan restart. Selanjutnya kita tunggu saja. Oke, masukkan password kembali. Nah, di sini kita buka atau klik files, kemudian kita masuk ke folder atau directory pictures, kemudian klik kembali Windows Explorer. Nah, selanjutnya kita coba ya teman-teman, kita copy pemandangan, kemudian kita geser, dan hasilnya adalah pemandangan ya. Jadi file pemandangan berhasil di copy. Selanjutnya pemandangan 2, dan kita bisa pilih yang lain, kita geser, kita blok dulu. Kemudian kita copy ke Linux Ubuntu. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana cara memasukkan gambar-gambar ini ke LibreOffice Writer kita. Kita masuk dulu LibreOffice Writer. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 berikut. Nah, selanjutnya kita tinggal menyisipkan gambar yang tadi yang kita copy tadi. Insert, kemudian image. Selanjutnya tinggal dipilih di sini, misalnya kita ingin sisipkan gambar struktur sistem Linux. Kemudian open. Oke. Kita perkecil sedikit gambarnya. Tekan enter beberapa kali dan di sini tinggal kita beri keterangan. Gambar 1 struktur sistem Linux. Oke teman-teman, caranya mudah ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menyisipkan gambar dari proses yang sedang kita lakukan? Misalnya saya masuk kembali ke terminal ya. Kita masuk ke terminal.
Kemudian saya ketikkan, misalnya saya ketikkan ls-all. Nah, di sini saya ingin menyisipkan gambar khusus untuk terminal saja ya. Caranya adalah tekan Alt, tahan, kemudian tekan print screen. Kemudian tinggal kita sisipkan nanti di sini. Klik insert, image. Selanjutnya double klik ya, screenshot tadi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya apabila teman-teman ingin screenshot biasa saja keseluruhan gambar, caranya sederhana. Tekan print screen di keyboard. Kemudian Anda insert kembali image di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke terminal kembali. Apabila kita ingin membersihkan layar, maka perintahnya adalah clear ya. Clear, kemudian enter. Ini layar kita sudah bersih. LibreOffice-nya kita tutup aja. Perintah dasar pertama adalah pwd. Jadi pwd ini singkatan dari print working directory yang akan memberikan informasi mengenai directory aktif yang sedang kita akses. Jadi misalnya kita enter di sini, maka nanti akan keterangannya bahwa directory yang kita akses sekarang adalah di home Andi ya. Selanjutnya perintah untuk melihat tanggal, yaitu date ya. Enter. Tanggalnya sekarang adalah 22 Maret 2022. Selanjutnya bagaimana cara melihat siapa saja yang sedang login atau sedang aktif? Kita ketikkan perintah who ya. Yang aktif adalah Andi. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat apa fungsi dari sebuah perintah, dan hal ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu dengan mengetikkan perintah misalnya man who. Kita ingin mengetahui perintah who ini fungsinya buat apa. Nah, di sini kita lihat ada beberapa opsi ya. Tanda hubung A, tanda hubung B, tanda hubung D, dan seterusnya. Untuk keluar tekan key aja. Selanjutnya kita berikan perintah ls. Jadi ls ini dari kata list atau daftar, atau listing files, listing directories. Enter. Maka akan terlihat folder-folder yang ada di dalam folder Andi tadi. Selanjutnya kalau ingin melihat secara keseluruhan, kita berikan perintah ls, kemudian spasi, tanda hubung all. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kolom pertama ini itu menunjukkan tipe file dan izin akses file atau access permission. Nah, selanjutnya kolom yang kedua itu menunjukkan angka link file atau hard links. Selanjutnya kolom yang ketiga ini Andi, root, Andi, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa siapa nama pemilik file atau siapa ownernya. Kemudian kolom yang keempat di sini adalah nama grup pemilik file atau user group. Kemudian 4096, 8, dan seterusnya. Kolom ini menyatakan angka ukuran sebuah file. Jadi misalnya 4096 bytes. Jadi ukurannya itu dalam bytes. Selanjutnya Mart ini adalah bulan. Kemudian 22 ini adalah tanggal, dan 1432 ini adalah waktu atau jamnya. Selanjutnya kolom yang terakhir itu menunjukkan nama directory atau nama file. Kita bersihkan layar dulu ya. Clear. Selanjutnya saya ketikkan kembali ls tadi supaya muncul nama-nama direktorinya. Apabila kita ingin mengakses folder atau directory pictures, caranya adalah cd pictures. Jadi cd ini dari kata change directory. Jadi kita ingin masuk atau mengakses sebuah folder, maka perintah ini yang wajib kita lakukan. Kita enter.
Kemudian kita lihat isinya apa saja. Nah, isinya tadi adalah beberapa gambar yang sudah saya copy dari Windows Explorer ke Linux ya. Apabila kita ingin kembali ke directory sebelumnya, yakni dari directory Pictures kita berpindah ke directory Andi, perintahnya adalah change directory spasi kemudian 2 titik, enter. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kita berpindah ke directory Andi. Selanjutnya kita masuk kembali ke directory Pictures, kemudian kita buat folder di situ. Caranya mkdir atau make directory, kemudian tulis nama foldernya. Tugas, kemudian saya enter. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan perintah untuk melihat isi Pictures apakah tugas ini sudah ada atau belum. Dengan cara ls enter. Di sini kita perhatikan bahwa directory atau folder Pictures ini sudah berisi beberapa file gambar tadi dan folder tugas yang berwarna biru ini. Nah, bagaimana cara menghapus sebuah folder yang kosong seperti tugas ini? Perintahnya adalah rm dir, kemudian ketikkan nama foldernya atau direktorinya, kemudian enter. Nah, kita lihat lagi. Terlihat bahwa direktori tugas ini sudah terhapus. Selanjutnya kita kembali ke folder sebelumnya, cd spasi 2 titik enter. Nah, di sini kita lakukan list kembali. Nah, di sini saya ingin menghapus folder Pictures ya. Tetapi Pictures ini sudah ada isinya seperti yang kita lihat di atas ini. Tentu kita tidak bisa menggunakan perintah rmdir. Ya, kita coba saja dulu rmdir kemudian Pictures. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa directory not empty atau bahwa directory Pictures ini tidak kosong. Cara untuk menghapus sebuah directory atau folder yang ada isinya adalah menggunakan perintah rm ya. Remove kemudian spasi, berikan opsi garis tanda hubung minus kemudian r. R ini adalah rekursif ya. Kemudian ketikkan nama folder atau nama direktorinya Pictures. Enter. Kemudian kita lihat kembali. Nah, di sini kita lihat bahwa Pictures ini sudah terhapus. Perintah dasar berikutnya adalah ping ya. Tentu Anda sering mendengar kata ini. Ini perintah ini menawarkan fungsi untuk mengetahui atau mengecek koneksi kita ke server. Jadi, misalnya kalau kita ingin melihat koneksi kita ke server Google, maka kita berikan perintah ping google.com. Baik teman-teman, cukup dulu ya video singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.